Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang perulangan. Perulangan itu sendiri adalah suatu tindakan untuk melakukan hal yang sama berulang kali. Di sini saya akan membahas 4 buah topik perulangan, yaitu perulangan while, perulangan do while, perulangan for, dan perulangan for besaran. Ya, langsung saja. Pertama kita buka dulu terlebih dahulu aplikasi CodedBlock. Kemudian kita buat project baru. Pada menu file kita klik file, menu, dan kita pilih project. Pada new form template kita pilih console application, kemudian kita klik go, kemudian next, kita pilih C++, next, dari project title nya perulangan while. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan project, kemudian kita klik next dan finish. Pada jendela kiri CodedBlock akan muncul sebuah project baru untuk perulangan file, dan secara folder source kita buka, kemudian kita klik double pada file main.cpp. Pada perulangan while, perulangan akan dijalankan secara terus-menerus selama kondisi bernilai benar atau true. Jika pada keadaan awal atau kondisi bernilai salah, maka pernyataan tidak dapat dijalankan sama sekali. Pada berikut adalah contoh program perulangan while. Itu adalah contoh program perulangan while. Ini saya akan menjelaskan pada fitur input usestring ini adalah library untuk standar input dan output. Sedangkan pada using nested std ini adalah library standar dari C++ disimpan dalam satu fungsi nested yang bernama std. Jadi perintah tersebut digunakan untuk mempermudah dalam mengakses perintah-perintah standar library tersebut. Kemudian int main ini adalah fungsi utama yang akan dijalankan ketika program dieksekusi. Di dalam fungsi utama ini terdapat proses atau programnya. Di sini saya memiliki dua buah variabel yang bertipe data integer, yaitu variabel ulang dan variabel x. Di sini program meminta inputan dari user berupa banyak perulangan. Inputannya berupa angka, kemudian inputan tersebut disimpan ke dalam variabel ulang. Kemudian variabel x didefinisikan bernilai 1. Nah, disinilah perulangan while akan terjadi. Di sini perulangan akan terjadi selama nilai x lebih kecil atau sama dengan variabel ulang. Jadi selama variabel x ini lebih kecil atau sama dengan ulang,
maka pernyataan yang terdapat di dalam while ini akan terus berulang dengan nilai X bertambah sebanyak satu nilai selama proses perulangan terjadi. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita coba jalankan programnya. Pada menu icon buat run, kita klik. Terdapat kesalahan pada return. Saya lupa memberikan no. Kita coba jalankan lagi. Ini program meminta input banyak perulangan dari user. Ini kita coba masukkan angka 5 dan akan muncul perulangan 1, perulangan 2, perulangan 3, perulangan 4 dan perulangan 5 sesuai dengan banyak atau inputan yang dimasukkan oleh user. Demikian adalah contoh program penggunaan perulangan while. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang perulangan while. Pada blog kita bikin project baru. Klik console application, itu next, first, next. Kita beri nama perulangan while dan finish. Pada perulangan while berbeda dengan while, perulangan while ini akan dilakukan sekurang-kurangnya minimal satu kali walau kondisi yang didefinisikan tidak dipenuhi. Hal ini disebabkan karena program akan menjalankan pernyataan yang terdapat di dalamnya terlebih dahulu, baru kemudian memeriksa kondisi yang didefinisikan. Kita langsung saja bikin programnya. Berikut adalah contoh program perulangan while. Di sini saya memiliki dua bab variabel, yaitu variabel ulang dan variabel x. Yang keduanya bertipe data integer. Sama dengan program perulangan while sebelumnya, di sini program meminta inputan dari user. Kemudian inputan dari user itu akan disimpan di variabel ulang. Kemudian variabel x didefinisikan bernilai 1 dan kemudian disinilah perulangan while akan dilakukan. Jadi di sini perulangan akan memunculkan output perulangan x dengan nilai x pertama setiap kali perulangan. X di sini bernilai sesuai dengan kondisi yang ditentukan
dengan nilai X itu selalu bertambah sebanyak satu nilai setiap kali terjadi perulangan. Perulangan ini terjadi selama X kecil sama dengan ulang. Untuk melihat perbedaannya dengan perulangan while, kita coba jalankan programnya. Klik icon void and run. Dapat kesalahan titik koma, dengan save. Coba jalankan lagi. Berikut adalah tampilan programnya. Saya coba ikutkan ke dulu. Akan muncul perulangan 1 sampai perulangan 10. Perbedaannya dengan perulangan while di sini dapat dilihat jika kita coba jalankan kembali dan menginputkan banyak perulangan adalah 0, maka perulangan minimal akan dilakukan sebanyak 1 kali. Hal ini disebabkan karena program akan menjalankan pernyataan yang terdapat di dalam while ini terlebih dahulu, baru kemudian memeriksa apakah kondisi yang didefinisikan terpenuhi. Makanya jika kita menginputkan nilai 0, maka akan muncul 1 kali perulangan. Dan untuk tutorial selanjutnya saya akan membahas tentang perulangan for. Kita bikin project baru lagi. Kita beri nama perulangan for. Dan kita klik next. Perulangan for ini berfungsi untuk menangani masalah perulangan yang sudah diketahui banyaknya. Perulangan for ini memiliki dua sifat, yaitu perulangan naik dan perulangan menurun. Pada perulangan naik, nilai awal variabel harus lebih kecil dari nilai akhir yang dituliskan dalam kondisi. Sebaliknya, pada perulangan menurun, nilai awal harus lebih besar dari nilai akhir. Berikut ada contoh programnya. Kita hapus saja.
Berikut adalah contoh program perulangan for. Ini saya memiliki 12 variabel sama dengan perulangan sebelumnya, yaitu variabel x dan variabel ulang. Yang keduanya bertipe data integer. Sini program meminta inputan angka dari user, yang kemudian inputan tersebut dimasukkan atau disimpan ke dalam variabel ulang. Kemudian disinilah contoh program perulangan for. Itu di sini perulangan naik. For x sama dengan 1 selama x kecil sama dengan nilai yang terdapat pada variabel ulang, maka tampilkan nilai x dengan nilai x selalu bertambah setiap kali terjadi perulangan. Jadi di sini jika variabel ulang ini memiliki nilai 5, maka program akan menjalankan atau melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Kemudian pada perulangan turun, di sini for x sama dengan ulang selama x besar dari 0, tampilkan nilai x. Kemudian nilai x tersebut berkurang sebanyak satu nilai setiap kali terjadi perulangan. Jadi jika misalnya di sini nilai ulangnya ada 5, maka nilai 5 akan berkurang sebanyak satu nilai hingga mendekati nilai 0. Kemudian untuk lebih jelasnya kita coba jalankan program pada ikon bold and run. Kita klik. Ini program meminta inputan angka, kita coba masukkan angka 10. Itu adalah hasilnya. Pada perulangan naik, angka tersebut akan terus bertambah hingga mencapai nilai 10. Sedangkan pada perulangan turun, angka berkurang dari 10 menjadi 1. Itu adalah contoh penggunaan perulangan for. Selanjutnya kita akan membahas tentang perulangan for bersarang. Kita buat project baru lagi. Pada perulangan for bersarang ini sebenarnya sama konsepnya dengan perulangan for. Hanya saja pada perulangan for bersarang ini terdapat sebuah kurangan di dalam perulangan lainnya. Untuk lebih jelasnya kita dapat dilihat pada program berikut.
berikut adalah contoh program perulangan for bersarang. Pada program ini terdapat sebuah variabel, yaitu variabel A, X, dan Y yang bertipe data integer. Di sini program meminta inputan angka dari user, kemudian inputan tersebut disimpan ke dalam variabel A. Nah, langkah selanjutnya adalah sinilah terjadinya perulangan for bersarang. Dapat dilihat sini pada perulangan for dapat for lainnya ya di dalamnya. Demikian adalah contoh perulangan for bersarang. Pada perulangan pertama, yaitu for X sama dengan 1, selama X kecil sama dengan A, lakukan perulangan dengan X dengan nilai X bertambah sebanyak satu nilai. Di sini kita misalkan nilai A ini adalah 5, jadi perulangan ini akan dilakukan selama nilai X kecil atau sama dengan 5. Pada awalnya nilai X ini adalah 1, kemudian lanjut ke kenyataan bawahnya, for Y sama dengan 1, selama Y kecil sama dengan X, lakukan perulangan dengan nilai Y bertambah sebanyak satu nilai selama jadi perulangan. Ini nilai Y adalah 1 pada awalnya, kemudian Y kecil sama dengan X, karena X pada sebelumnya adalah nilai 1, maka kenyataan yang di bawahnya akan dieksekusi. Kenyataannya yaitu X kali Y. X di sini adalah 1 dan Y di sini adalah 1. Setelah pernyataan tersebut dieksekusi, kemudian program akan mengecek kembali apakah nilai Y kecil atau sama dengan X. Karena di sini nilai Y bertambah sebanyak satu nilai setiap kali perulangan, maka nilai Y di sini menjadi 2. Apakah 2 atau kecil sama dengan atau sama dengan 1? Karena kondisi tidak terpenuhi, maka program akan melanjutkan atau perulangan Y selesai. Kemudian program akan melanjutkan ke perintah di bawahnya, yaitu code end-line, artinya pindah baris. Kemudian program tersebut akan kembali ke perulangan for X sama dengan 1. Sini program akan mengecek kembali apakah X kecil atau sama dengan 5, karena nilai X di sini bertambah sebanyak satu nilai setiap kali perulangan, maka nilai X di sini menjadi 2. Jadi apakah 2 kecil atau sama dengan 5? Karena kecil, maka dia akan lanjut kembali ke program bawah ini, program for Y sama dengan 1, Y kecil sama dengan X, dan Y plus. Y di sini kembali bernilai 1. Jadi apakah Y kecil sama dengan atau sama dengan X? Apakah 1 kecil atau sama dengan 2? Jika iya, maka program akan melanjutkan pernyataan code X kali Y, yaitu 2 kali 1. Kemudian setelah perintah pernyataan dieksekusi, program akan kembali lagi ke for Y sama dengan 1 berikut. Kemudian program akan mengecek apakah nilai Y kecil sama dengan atau sama dengan X, dengan nilai Y bertambah sebanyak satu nilai setiap kali perulangan. Jadi di sini nilai Y menjadi 2. Jadi apakah 2 kecil atau sama dengan 2? Karena benar, kondisinya benar, maka akan lanjut ke pernyataan di bawah. Jadi di sini akan 2 kali 2. Setelah pernyataan eksekusi, program akan mengecek kembali di sini apakah
apakah Y kecil atau sama dengan X. Karena nilai Y telah bertambah kembali sebanyak satu nilai, maka nilai Y di sini menjadi 3. Apakah 3 kecil atau sama dengan 2? Karena kondisi tidak terpenuhi, maka program akan perulangan Y selesai, maka akan program lanjutkan ke baris berikutnya, yaitu code end line. Kemudian nilai for di sini menjadi 3 karena pertambahan nilai setiap perulangan. Kemudian apakah 3 kecil atau sama dengan 5? Karena kondisi yang bernilai benar atau terpenuhi, maka lanjut ke perulangan ini. Dan begitulah selanjutnya. Lebih jelasnya kita coba jalankan. Kita buat and run. Kita input angka 5. Nah, demikian adalah hasil dari program perulangan for besaran yang kita buat tadi. Demikian tutorial perulangan kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.